Allahumma ta'ala min syaitanir rajim. Amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min dan yuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sallallahu alaihi wasallam. Satuan selaku pemateri begini yang kami hormati Bapak Ketua DPR yang kami hormati Bapak RB yang kami hormati Bapak selaku EO acara desa ini yang kami hormati semua teman-teman jemaah di kelas ini. Kepada Allah SWT alhamdulillah kita masih diberi nikmat bisa bangun dari tidur, sementara di sana ada air bangun tidur pindahkan napasnya lagi, ada juga langsung oksigen dan seterusnya sehingga dengan ini perlu kita syukuri senantiasa sehingga nanti Allah akan menambah nikmat kita. Ayat syukur dan itu wala indah berhubung dengan baik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sebentar lagi akan kita dengarkan tausiah dari Satria. Kita mampu ilmu dan juga saya sampaikan dulu dari kita selaku hostnya karena itu ilmu Pak Ibu ya, jadi host katanya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Sekarang saya mau nanya biar naik kabur. Islam apa yang ditunjuk, yang tidak ditunjuk, untuk tidak kontak ini. Dengan Islam itu ada berapa dan sebutkan apa saja. Mungkin Pak Islam bisa menyebutkan ini bila Islam enggak sih dia kan enggak dasar enggak salah maaf saya tidak dulu dan tidak didenda dan tidak dibenarkan Pak Islam nanti makanya itu nanti dari kalian ada solving problemnya problem solving ya balik-balik mungkin yang awalnya 3 pilar Islam 3 pilar Islam 3 pilar agama yang tahu apa enggak lalu pilar Islam itu kecerdasan orang masyarakat ya kedua berakhlak ya terus baik. Oke mungkin Pak Budi bisa menanyakan 3 isi pilar agama Islam 3 pilar bukan Islam bukan iman 3 pilar yang lain dulu kok yang bahasanya nggak boleh Enggak masih jawab ya malah ketiga pasar deh kalau iman Islam bisa Masya Allah ini 100 nanti yang menjawab benar nanti itu jurinya nanti Bapak jadi tidak mengingatkan Islam kita adalah satu agama Islam yang membangun Islam ya sampai ini yang akan kita bahas temanya adalah ini Islam akan menjadikan iman itu sesuai apa bentuk penyiar apa bentuk yang diinginkan apa bentuk ceremony yang nanti aku sebenarnya tidak menginginkan mengingatkan ini kalau seluruh arah nah kita tahu seluruh arah oleh karena itu aku Islam ini kalau masyarakat mengatakan ta'aruf itu menjadi ayam maka nanti tentang iman kalau perlu akan sama-sama saya bernama dari ta'aruf yang iman itu sebenarnya ini sebenarnya iman tidak dimenjadi nggak usah pakai itu Pak, ada ini pakai
cukup dulu dan cukup ibadah saja atau apa? Udah, salah benar ada jawabannya. Nggak bisa mati ininya, mic-nya. Ada yang bisa betulin? Baterainya kalau buat jalan. Ya, apa sih iman itu? Udah. Oh ini teknologi. Ini bisa? Enggak bisa. Ini ngerekam. Sampai suruh aja, malah nggak sampai-sampai. Ini pelan-pelan bisa kali nanti nggak bisa ya di salasi aja siapa yang menyalakan siapa yang menyalakan Pak Yusuf kemarin nggak tahu mau ngelakuin siapa. Nggak jadi rem biru, masih rem hitam. Saya tinggal makan lagi. Ya Pak Trisna ahlinya. Pak Trisna ahlinya. Lengkap personilnya. Iya. Ini masjid. Sini. Nah, Pak IO ada lakban. Lakban. Canda ya. Alhamdulillah mati lagi. Karet. ya bisa dulu mau usah pakai ini. Ya, nggak apa-apa, terserah. Kalau kita sama kayak ini. Ini sih buat kamera. Ini habis buat kamera. Baterainya habis juga. Ya udah, nggak usah sama. Ya lanjut. Untuk jadi pamitan masuk. Nanti malam.
Ada Pak, ada aja dulu. Tadi belum ya. Oke, tadi belum terjawab. Jadi dari Pak Adi Indra, iman yang Bapak tahu. Iman mungkin itu keyakinan yang diucapkan di dalam hati, yang diucapkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dalam perbuatannya. Masya Allah. Mungkin ada versi lain dari Pak Jerman. Ya tuh kan enggak. Pak Indra. Itu Ada yang lain. ya, mungkin dikasih contoh-contohnya. Kita namanya versi lain. Pak Zainal nggak emang ngasih. Iman sampai apa? Iman. Ya, Kalau imam Pak Iman. ya. Kalau iman itu suatu yang kita terima untuk kita yakin Ya, dan kita kerjakan apa yang kita yakini. kalau nggak yakin nggak berarti. Pak Cucu, apa yang dimaksud iman? Percaya kepada Allah SWT dan juga kepada ciptaannya. Ya, Kita salah satunya ya umpamanya percaya adanya ayat ini. ya, Bagaimana juga ya. Mungkin Pak Yusuf sudah menambah iman menurut sampai apa definisi iman? Tarifnya iman. Iman pada hal yang goib. Saja. Yang goib itu dalam artian iman itu kan ada 6. Bukan iman ada Ya. semuanya goib. Udah tinggal pura-pura jadi. Enggak semua goib Pak, kita punya. Kita Goib punya itu. nggak ada. Tapi salahnya. Iya. Itu salah pengaruh Nabi Muhammad. Jadi Allah, kemudian Rasulullah, Allah, puasa, itu Kemarin kon Islam. dan Bukan jadi nggak apa-apa. qadar, dan malaikat-malaikat semuanya baik. Pak Asep nggak mau nambah. Nah, dalilnya di situ. Iya. Dalilnya di situ. Alhamdulillah. Sudah dikatakan Udah. Pak Asep yang mau nambah. kan nambah itu. Iya. Udah. Sampai. Nggak bisa ketemu nanti kalau itu nanti kalau tentang ya. Jadi namanya iman nanti akan dijelaskan dengan kalian. Jadi iman itu berkaitan dengan banyak hal, ya. Banyak hal itu artinya dengan pribadi, dengan sosial, dengan kemasjidan, dengan yang sekitar kita. Jadi iman tidak berhubungan dengan monopoli diri pribadi, tetapi ada juga berhubungan dengan yang lain. Oleh karena itu, bagaimana iman itu definisinya, bagaimana pengejawantannya dari iman itu sendiri. Mari kita dengarkan dari surat iman kepada teman-teman. Waktu kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Gimana kabarnya Bapak di kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Semangatnya nggak kalah semangat kalau kita lagi ngobrol kayak tadi malam ya. Mudah-mudahan majelis subuhan ini ya, mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah memberikan keberkahan. Itu sebelumnya nih saya kultum, kutil atau kuliah 7 menit, kuliah 3 menit. 70 menit. Ya, baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita sama-sama mutolaah saja ya.
atau murojaah istilahnya, mengulang kembali. Sebetulnya untuk yang berkaitan dengan iman ini tentunya bapak-bapak sudah pada hafal semuanya. Saking sudah hafalnya biasanya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasa kalau Pak Mizan muji aja Pak, muji aja biar gak ngantuk katanya gitu. Jadinya ditanya langsung ya. Tapi saya yakin bapak-bapak sudah betul-betul memahami iman. Karena kalau kita tidak paham iman, maka kita tidak akan betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman itu kan yakin, percaya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita tidak percaya, gimana kita mau taat kepada Allah? Contoh realnya seperti ini. Saya yakin bahwa misalkan Pak Hendar itu soleh, taat beribadah, katanya jujur, tidak pernah bohong. Terus ketika Pak Hendar diberikan amanah, lalu orang yang memberikan amanah itu pasti yakin gitu. Karena Pak Hendar ini wah, subhanallah soleh, percaya dengan Pak Hendar gitu. Itu secara manusiawinya saja. Kalau kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan lebih daripada itu ya. Mulai kita mengenal, dikenalkan dengan Islam, dikenalkan dengan iman, ihsan tadi ya, 3 pilar agama kita itu agama Islam. Maka dari itu tidaklah mungkin kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam hati kita masih ada keimanan walaupun sedikit ya. Apa yang membedakan orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat keimanannya. Nah, Ustaz kan iman di dalam hati. Tapi kan kita juga lihat tingkah lakunya, perbuatannya bisa kita lihat. Kalau dia masih bisa melaksanakan perintah-perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi daripada larangan-larangannya, itu buah daripada keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ini juga sebetulnya kita sudah pernah belajar ya di hadis Arba'in. Itu khususnya di bab yang kedua kaitannya dengan iman, Islam, ihsan. Kalau tidak salah masjid yang sering dijelaskan itu Ustaz Abu Hanif. Kita lihat jadwal di situ tentang hadis Arba'in itu beliau sudah menyampaikan. Kita sekarang sudah hadis tapi kita mau ya memulai. Iman itu ya ketika Rasulullah ditanya akhir nih, jelaskanlah kepadaku anil iman. Lalu tadi dari bapak-bapak sudah ada yang betul yang menjawabnya. Antu binabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarri. Banyak Allah menyebutkan tentang keimanan ini dalam Al-Quran. Allah selalu memanggil kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap melakukan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, innalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman itu banyak ya. Wa amilus shalihat, ya perbanyak kebaikan, melakukan kebaikan. Wa atuz zakah, wa aqamas shalah, banyak. Bahkan saking banyaknya itu antara ya ayyuhalladzina amanu sama dengan ya ayyuhan nasu, Allah biasanya lebih menghormati orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanggilnya dengan amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berbeda dengan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas biasanya Allah hanya mengingatkan kepada kita ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah makanan yang baik. Tapi ketika Allah memanggil kita dengan amanu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Itu Allah memanggil kita dengan panggilan orang-orang itu. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan beriman, maka insya Allah di dalam hati kita akan tergoyahkan, akan terbersih, akan semangat kita akan ada. Maka ciri-ciri daripada iman itu dijelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika dipanggil nama Allah dia bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman, apabila dibacakan ayat Al-Qur'an maka akan zadatuhum iman, bertambah keimanan. Jadi salah satu ciri daripada orang beriman dari apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika dia dipanggil atau mendengar asma-asma Allah maka dia bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an dia bertambah keimanannya. Zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang pertama tadi ciri orang beriman apa? Ketika dipanggil nama Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan ayat Al-Quran ya bertambah keimanannya. Lalu yang ketiga, wa'ala rabbihim yatawakkalun, tidak ada tempat kecuali dia kepada Allahnya bertawakal dalam semua hal, baik perkara ibadah maupun perkara amalan sehari-hari atau muamalah dengan sesama manusia. Lalu hadirin jemaah Masjid Al-Hidayah rahimahullah, sebetulnya saya ingin memberikan motivasi karena kita berkumpul di sini itu dalam ruang lingkup masjid, dalam istilahnya latar masjid. Saya ingin memotivasi bapak-bapak berkaitan dengan memakmurkan masjid. Ini juga bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang beriman juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid. Di dalam surah At-Taubah dijelaskan ayat ke-8, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, termasuk kita di dalamnya pengurusnya, ketua DKM-nya, sekretarisnya, anggotanya, bidang kerohaniannya, termasuk kita juga jadi jamaahnya, itu adalah orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kalau kita tidak memakmurkan masjid, mungkin kita tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Maka dari itu, karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, maka dicantumkan di dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita buah daripada yakin kita kepada Allah, salah satunya adalah perkara kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita tidak beriman, ya buat apa kita kumpul di masjid? Buat apa kita hadir di raker masjid ini? Buat apa kita beribadah di masjid ini? Itu mungkin kalau di dalam hati kita tidak ada keimanan sedikit pun. Tapi karena alhamdulillah di dalam hati kita masih terbesit keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang memakmurkan Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah adalah salah satunya adalah orang yang beriman. Ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Apa persiapan kita untuk menghadapi hari akhir? Pak Hilman, apa? Ya, kita coba interaksi lagi. Apa persiapan kita menghadapi hari akhir? Pak Indar, Mama Soleh, Mungkar, Pak Hilman, sholat, zakat, infak, sedekah, bagus, Mungkar, Pak Yusuf. Persiapan kita, Pak, kan kita harus bersiap-siap nih. Perjalanan kita dari film Indonesia sampai ke sini pun kita bersiap-siap bawa pembekalan, bawa baju, bawa sabun dan sebagainya. Lalu apa persiapan kita untuk bersiap-siap ke negeri akhirat kelak? Ada janji Allah kita bisa mengumpulkan keluarga di sana, salah satunya mengumpulkan keluarga di sana, bukan hanya kita tapi dulu di surga.
juga bersama keluarga Pak ya. Bagaimana wasilahnya perantaranya biar syaratnya itu kita tidak boleh mengingkari, kita harus memenuhi salah satunya. Gimana Pak Haji Jenal ya? Persiapan kita menuju kampung akhirat. Iya sih, kalau utama itu menjalankan rukun Islam dulu. Menjalankan rukun Islam dan rukun mengapalkannya. Baik, bagus. Ada yang lain ya? Enggak Pak. Nah, jawabannya sudah betul semuanya. Jadi semua hal apapun baik di dunia maupun di akhirat apalagi yang akan terus kita terutama yang utama adalah tadi keimanan dan amal soleh kita. Lalu berikutnya, setelah kita memakmurkan masjid karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terus kita juga yakin kepada hari kiamat, hari akhir. Ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Lalu berikutnya Allah menyebutkan wa aqamas shalah. Apa itu wa aqamas shalah? Mendirikan salat. Ya, alhamdulillah nih kita sebagai orang sholat, menjalankan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik itu sholat wajib kita berjamaah di masjid ataupun kita sholat wajib dilaksanakannya karena misalkan sedang safar, entah itu di di kamar seperti ini ya, kita sedang safar ya, atau entah itu misalkan kita di tempat peristirahatan ya, di rest area. Yang terpenting kita tetap harus melaksanakan sholat, karena bukti daripada orang yang beriman itu adalah salah satunya adalah wa aqamas shalah. Lalu berikutnya Allah tidak menyinggung sholat kita juga, tapi menyinggung wa ataz zakah. Kita tunaikan, kita keluarkan harta yang sudah kita kumpulkan ya selama 1 tahun. Dari mulai bulan Januari, misalkan kalau hitungan Masehi sampai dengan Desember sudah kita kumpulkan tuh harta kita, baik yang kerja maupun yang sudah pensiun misalkan. Lalu Allah memerintahkan untuk kita tidak bakhil, tidak pelit dengan harta kita, dengan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu harta. Ya, Allah menyuruh kita untuk mengeluarkannya tuh Pak, 2,5% ya. Makanya kalau kita tidak mengeluarkannya, maka kita tidak termasuk orang yang Islam ya, orang Islam ya. Karena salah satu rukun Islam adalah apa? Zakat ya, seperti itu. Allah tadi sudah menyinggung tentang sholat, zakat. Lalu berikutnya walam yakhsha illallah. Apa itu artinya Pak? Walam yakhsha illallah ya. Artinya janganlah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu diuji keimanan kita ya, karena keimanan itu terkadang meningkat, terkadang menurut. Al-imanu yazid, dia bertambah seiring terkadang bertambah nih. Kalau kita taat kepada Allah, yazid fi taatillah ya. Terkadang iman kita juga yanqus, menurun nih. Kita lagi futur, lagi malas-malas beribadah, kerjaan lagi banyak, lupa misalkan. Kita lagi futur, itu keimanan turun. Wa yanqus fi ma'siyatillah. Atau bahkan ketika kita sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, iman kita pasti akan menurun, Pak ya. Ya. Kalau tadi iman bisa bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu juga iman terkadang menurun karena kemaksiatan kita, lalai kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari sini walam yakhsha illallah, kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau iman kita sedang diuji, sedang menurun, kita sedang bekerja, lalu pekerjaan kita misalkan diberhentikan atau di PHK, kita takut nih, aduh gimana ya, kerjaan saya malah di PHK, nggak punya kerjaan dong, nggak yakin kepada Allah. Padahal sesungguhnya yang memberikan rezeki, yang memberikan pekerjaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Manusia hanya perantara saja, manusia hanya wasilah saja Pak. Sejatinya yang memberikan rezeki, memberikan pekerjaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kita takut sama makhluk, nggak boleh Pak ya.
Takut sama makhluk kita nggak boleh, takut sama manusia, takut sama preman misalnya, walaupun dalam hati kita ya wajar ya, misalkan di depan ada banyak begal misalkan atau preman ya yang mau menghampiri kita, mau mencuri atau merampok kita wajar takut. Tapi sejatinya takut itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, kata Allah. Ketika kita sudah memakmurkan masjid, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, lalu juga kita sudah tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut yang tadi disebutkan oleh Allah, itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah bersyukur di Masjid Al-Hidayah ini ya, masjidnya juga Al-Hidayah ya, berarti jamaah juga semuanya mendapatkan hidayah. Bahkan alhamdulillah ya Pak, kita masih bertahan saf kita maghrib, isya, apalagi subuh, masih banyak orang yang terpanggil hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena bagus tuh pengurus memberikan nama hidayah di sini tuh Al-Hidayah, menjadi doa kepada kita jamaah, menjadi doa kepada warga pilihan Nusa Indah 3 ya. Jadi menjadikan hidayah, akhirnya semangat hidayahnya itu bisa berkobar, semangat hidayahnya bisa datang ke masjid kita yang tercinta, yaitu Masjid Al-Hidayah, untuk melakukan apa? Melakukan ibadah, melaksanakan sholat, menghadiri kajian-kajian ya. Itu merupakan buah daripada iman dan hasil daripada hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadikan semangat raker kita di kesempatan malam hari ini ya, yang mana kemarin kita sudah nyampe ke sini, ke villa sini sampai bermalam. Ini menjadikan wasilah kita untuk tetap mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap semangat berkolaborasi, semangat kerjasama dari pengurus, begitu juga semangat dalam beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dibuka sesi dan jawab ya. Mangga silakan. Mengenai orang tentang iman dan sebagainya pada ada kehidupan kita sehari-hari. Cuman kadang-kadang kita tahu orang itu kelihatannya menguat banget ya, dengan iman ya, imannya kuat, sering ke masjid, pakai kamis, pegangannya tasbih terus, nggak jadi banyak ya, misalnya. Jadi orang kelihatannya dia alim, dia ke masjid belum pergi, ya kan? Enggak. Jadi artinya apakah itu yang disebut iman? Sedangkan tadi iman adalah dari Pak Indra juga tadi, Pak Indra diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan amal jawab, ya kan? Nah, apakah benar? Kadang-kadang misalnya kita melihat mungkin teman-teman bukan masalah hidayah. Jadi pergi pulang masjid aja, terus 5 tahun, tapi dia satu tidak berakhir, tidak care dengan lingkungan, tidak care dengan tetangga, tidak care dengan teman, tidak melakukan aspek sosial lainnya, sehingga ya udah jadi surga itu seolah monopoli, ya kan? Saya ingin ibadah masuk surga, sedangkan Islam itu tidak begitu kan ya. Nah ini bagaimana memberikan perhatian terhadap Islam sehingga bahwa iman itu tidak pernah dan sesempit itu, ya kan? Tidak, orang beriman itu man amna billahi wal yawmil akhir harus melihat tamu fal yasil rahimah, ya kan? Harus menjalin silaturahmi dan juga perbuatan-perbuatan lainnya. Jadi indikator iman seperti itu banyak sekali. Tapi kadang-kadang udah tadi seolah-olah dia sudah beribadah kepada Allah, udah bahwa surga itu monopoli, dia beribadah kepada Allah, tidak peduli pada kanan kiri dan lain sebagainya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Baik, kita teringat saat Rasulullah SAW beramal
Rasulullah SAW itu bermuamalah bukan hanya dengan sahabat saja, bukan hanya bersama orang beriman saja, tapi Rasulullah bermuamalah juga dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ya. Ketika Rasul pun dianiaya, atau bahkan ketika Rasul lewat ke rumah Yahudi itu, Rasul diludahi. Kita pernah dengar Pak ya sejarah itu ya, Rasul dilempar batu ya. Tapi ketika Yahudi itu sakit, siapa yang paling pertama menjenguknya Pak? Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul atau Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya semata-mata diberi keimanan dan terus ibadah terus kepada Allah, tapi interaksi sosialnya, hubungan sosialnya tidak dijaga, tidak seperti itu Pak. Jadi selain Rasul juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul juga menjaga ukhuwah. Tidak hanya bersama sahabat saja, tidak hanya bersama orang yang beriman aja yang ada di sekelilingnya, tapi Rasul pun tetap ya, menghormati umat-umat yang bukan umat beragama Islam, umat yang kepercayaannya berbeda. Ketika tadi sejarah tadi itu menggambarkan dan menjelaskan ketika Rasulullah SAW dianiaya, dizalimi, tapi ketika orang yang menganiayanya, yang menzaliminya itu sakit, siapa yang paling pertama menjenguknya? Rasulullah SAW. Tentunya dalam sehari-hari kita juga, kita sebagai orang yang beriman itu tidak hanya fokus ngurusin ibadah saja Pak. Agama Islam ini mengatur antara ibadah dengan sosial, dengan muamalah. Muamalah ini cakupannya luas, baik itu tadi berbaik sangka terhadap orang juga, lalu juga menghormati tetangga, menghormati teman. Jangan misalkan kita bertetangga dengan non-muslim, mentang-mentang kita wah orang Islam, kita misalkan ngadain pengajian besar-besaran sampai mengganggu tetangga kita tuh, apalagi kita tidak izin pada tetangga yang non-muslim yang beda keyakinan dengan kita, nggak boleh juga Pak seperti itu. Tetap ya kita harus ada santun, harus ada adab, harus ada menghormati ya, karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ya. Ketika kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hormatilah atau agungkanlah atau muliakanlah tetangga kita. Terkadang ada di masyarakat ya, tapi ini mungkin ada juga di kalangan kita ya, yang kita beribadah, habis itu sholat, habis itu mengadakan kajian, kita juga penting Pak memikirkan keluarga kita ya. Jangan sampai kita fokus dakwah, fokus beribadah, tapi yang wajib juga kita tinggalkan ya. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri kita, kepada anak-anak kita misalnya, itu juga sama kewajiban, itu juga sama beribadah ya. Ketika kita mempunyai tetangga, kita 5S-nya terapkan, sejak disapa, biarpun nggak salah, misalnya kita bukan muslim ya, kita sapa, lalu kita juga senyum ya. Jangan sampai kita beriman tapi kepada tetangga, biarpun non muslim, itu kita cuek. Yang non muslim biarin aja misalnya, atau dalam hal sosial ketika meninggal atau bagaimana, itu tetap harus kita jaga Pak ya. Jadi agama Islam itu meninggikan sosial juga, meninggikan muamalah juga, muamalah antar semua agama, baik agama Islam maupun agama non muslim. Demikian Pak Rizal. Dibuka pertanyaan lagi, ada yang mau tanya Pak Isno kayaknya tentang iman, gimana cara menyemangati beriman, gimana tambah, bagaimana bila saat turun ya begitu kira-kira Pak Isno mungkin. Iya sebentar. Jadi bosan mengatakan langsung aja. Kita beribadah itu dan beribadah. Saya pernah mengalami itu ya kelompok. Saya tanyakan, kalau hari itu 3 hari,
Kenapa? 3 hari. Oh, 3 hari. Dakwah ya. Semuanya jauh. Dan bapak apa? Orang beca. Terus istri bapak gimana ngapain? Mengerjakan kepada Allah. Itu gimana Pak? Karena dia sendiri kehidupannya menderita, kemampuan tidak ada. Harusnya berani menyerahkan kepada Allah. Nah, dengan buat keluarga sendiri di rumah itu terlantar. Itu dia. Nah, ini tadi yang sebetulnya saya singgung, tapi saya tidak secara tidak secara khusus Pak ya. Cuman ini mengingatkan kita aja. Ya, sebetulnya keyakinan seperti itu betul Pak ya, boleh seperti itu. Tapi tetap dari keyakinan itu kita kan ada ikhtiar. Ya. Jadi tawakal itu tetap tidak bisa hanya tawakal saja, harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Kita mau kerja, tapi kita diam aja di rumah, dapat nggak Pak pekerjaan? Nggak dapat kan? Begitu juga ketika udahlah saya titipkan aja keluarga saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Allah akan memberikan rezeki. Betul, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang ada yang hidup di muka bumi ini kecuali mendapatkan rezekinya masing-masing. Tapi rezeki itu apakah akan tiba-tiba datang? Tidak. Harus tetap dengan ikhtiar dan usaha. Ya simpelnya kayak gitu. Ketika kita mau mendapatkan uang, kita diam aja di rumah nih. Misalkan biarpun sekarang udah zaman segala macam media sosial Pak ya, diam di rumah pun kita main TikTok atau main misalkan jual beli online, itu tetap dapat uang. Itu kan merupakan dari bagian usaha kita juga. Tapi kalau hanya diam saja, diam aja, ibadah terus diam, enggak, tetap harus ada usahanya ya. Tidak boleh kita mengatakan udahlah keluarga kita titipin aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seperti itu. Ada Islam itu mengajarkan ada hak dan kewajiban terhadap keluarga. Ya. Ada hak suami terhadap istri, ada juga hak istri terhadap suami, ada juga hak suami terhadap anak-anak. Ya. Jadi itu hak itu diatur Pak di dalam fikih. Itu diatur, wajib kita laksanakan. Kalau tidak kita kerjakan ya kita juga termasuk orang yang durhaka, zalim, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya keyakinan yang seperti itu dulu ada di zaman-zaman Wali Songo yang seperti itu ya. Mungkin Wali Songo itu termasuk orang-orang yang fokus beribadah. Bahkan dalam sejarahnya kan Wali Sunan Jati itu hanya menancapkan kayu aja. Wallahu alam, saya juga ya, betul apa tidaknya dia tidak pernah mengurusi keluarganya, terus fokus aja di situ beribadah, berdiam diri ya. Kalau kita melihat sunnah Rasulullah juga pernah Pak dakwah berdiam diri, menjauhkan diri daripada keramaian dunia, menjauhkan diri daripada keluarga. Ya. Harus diam diri di mana Pak? Di gua apa namanya Pak? Di gua Hira. Untuk apa? Untuk beribadah, mendekatkan diri, bertakarub sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak selama-lamanya terus di situ. Rasulullah juga dakwah, juga mendakwahi secara lisan, secara perbuatan ya. Lalu datangi juga keluarga. Bahkan Rasulullah tidak pernah mendakwahi orang-orang yang jauh terlebih dahulu, tapi yang terdekat dulu, keluarga dulu ya. Bahkan terkadang kita suka salah Pak ya, dakwah itu yang jauh misalkan, tapi kita, keluarga kita tidak pernah didakwahi oleh kita, tidak pernah diajak oleh kita dalam kebaikan. Setuju apa setuju Pak? Terkadang kita ada yang harus dibetulkan. Saya tidak menyalahkan, tapi terkadang kita harus sadar diri Pak. Ada juga kadang orang dibelain jarak mana jauh. Betul. Orang tua sendiri yang dekat misalkan nggak didatangi. Nah, ya. Jadi seperti itu Pak ya. Kita butuh usaha. Ya. Tawakal itu pincang kalau kita udahlah tawakal kepada Allah. Pincang kalau tidak ada usaha. Ya. Kan ikhtiar, tawakal baru. Ya. Ikhtiar, doa dan tawakal. Ya. Duit ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, itu aja Pak. Kita kan ingin menggenggam duit yang banyak. Duit dalam kategori Islam itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Udah itu ya. Kalau kita tawakal aja udah, ya Allah saya pasrahkan keluarga saya kepada Allah.
Ya Allah pun, usaha kamu apa? Ikhtiar kamu selama ini ngapain? Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia ingin merubah diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah Pak kehidupan seorang hamba kecuali dengan dia mengubah dirinya sendiri. Dia berusaha, bertawakal. Ya, jadi kalau kita hanya nitipkan, ya Allah, aku titipkan keluargaku kepada Allah. Pergi mama, ya nggak diberi nafkah, nggak didakwahi, nggak dikasih nasihat. Padahal yang utama itu di dalam keluarga, kepala keluarga Pak, yang berikan nasihat kepada istri dan anak-anak tuh. Bukan ustadz sebetulnya. Kita dulu sebagai kepala keluarga nih. Jadi dakwah yang terdekat dulu keluarga kita. Begitu juga Rasul. Rasul itu tidak semata-mata langsung mendakwai orang Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak, tapi mendakwahi dulu istrinya, anak-anaknya, lalu baru saudara-saudara, teman-teman terdekatnya. Lalu nanti cakupannya dakwah secara terang-terangan. Awalnya kan secara sir. Ya. Jadi bapak-bapak kita harus selektif memilih berkaitan dengan dakwah ini ya. Di Masjid Al-Hidayah ini sudah banyak sebetulnya Pak. Kalau kita mau betul-betul beribadah, sholat fardunya kita sudah amalkan, sudah kita laksanakan. Begitu juga kalau misalnya kita mau ikut kajian udah jelas juga. Kajian Sabtu Minggu, betul ya Pak ya, udah ada ya. Kalau misalnya kita mau ikut dakwah lebih jauh lagi ya, bismillah gitu. Cuma tetap kita harus memperhatikan keluarga kita juga, utamakan keluarga. Kan dalam bekerja itu biasanya kayak gitu Pak ya, slogannya utamakan keluarga gitu ya. Nah, seperti itu Pak, kurang lebihnya mohon maaf mungkin jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari jawaban saya. Masih ada lagi? Adalah saya bertanya, tapi kalau saya ambil kesimpulan nih Pak, ini kesimpulan saya bahwa Allah memberikan kewajiban kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuan. Aku kan diwajibkan harus kamu setelah yang kau wajibkan, tapi kalau memang kemampuan seperti itu ya Allah kan akan tahu, karena memang setiap manusia, setiap hamba itu dikasih kemampuan masing-masing, tidak seperti Rasulullah. Dakwah itu adalah kewajiban setiap hamba, tapi tidak semata-mata seperti sunnah seperti Rasulullah. Sahabat itu tidak bisa seperti Rasulullah. Jangankan kita harus sahabat, nggak bisa. Jadi nggak bisa sesuai dengan seperti Rasulullah. Dan Rasulullah tahu. Nggak akan bisa ikutin saya, sampai istilahnya Rasulullah sendiri bilang sama sahabatnya, kamu nggak bilang seperti saya, karena ini seperti mau puasa sampai puasa sampai ini, ya kamu nggak bisa. Saya nggak makan pun Allah akan ngasih makan saya, kamu nggak seperti itu sama saya, kan seperti itu ya Pak ya. Jadi artinya kalau sesuatu kewajiban itu memang harus sesuai dengan kemampuan. Dakwah itu harus, sebenarnya kalau dengan kita berbuat baik, Rasulullah tanpa mengajak orang itu baik, tapi karena akhlak, kalau kalimatnya bagus, orang tadi seperti yang dilidah, sehingga masuk Islam ya Mas Tata. Dia orang-orang yang harus dia nengokin akhirnya dia masuk Islam. Itu dengan akhlak yang baik pun gitu ya. Nah, kalau kita dengan lingkungan kita baik, insya Allah tanpa kita ngajak, kalau kita baik, insya Allah pun itu sebenarnya dakwah juga. Jadi nggak harus, ayo mau jauh sini, nggak seperti itu. Karena yang namanya dakwah nggak harus jadi ustadz seperti Ustadz Iwan. Jadi sesuai dengan orang yang berdagang ya, sesuaikan dengan ini. Kita berdagang dengan baik, dengan akhlak baik, dengan jujur, insya Allah itu juga dakwah. Dan yang menjadi guru, ya guru yang baik dengan menjaga juga. Nah, anak-anak pun akan ngikutin juga. Nah, macam-macam yang bapak TNI dengan baik, ada baik, nah itu juga akan menjadi dakwah juga. Selalu lewat 5 waktu, nggak terlambat, kemudian ini dakwah juga. Sehingga inilah yang kadang-kadang tidak dimengerti dari kita ini yang awam, tapi setelah begitu ada pertemuan sekarang langsung laksanakan. Tapi sehingga tidak dalilnya itu yang dia nggak ngerti dalilnya, sehingga dia melaksanakan yang sesuatu nggak ada dalil.
Sehingga Rasulullah bilang kalau sesuatu yang melaksanakan surga dalil, maka itu akan tertolak. Suatu amal yang tidak ada dalilnya maka tertolak ya. Nah ini kira-kira yang bisa saya berikan. Terima kasih semua ajuran dan ini mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan Allah sehingga anak cucu keturunan dalam ketaatan Allah dan menjadikan sunnah dan mudah-mudahan kita dalam pikiran sehat dan umur berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indar yang telah memberikan tambahan tadi. Jadi istilahnya dakwah itu harus ngajak-ngajak, harus memaksa-maksa, tetapi sesuai dengan kapasitas saya. Kalau berdagang dengan jujur, ngomong yang baik, itu juga bagian dari dakwah. Misalnya Pak Yusuf suka bikin itu tempat perah sapi, ya kan? Itu juga dakwah itu. Ya. Pak Zainal bikin rawon, ya kan? Musyawarah nanti bikin rawon untuk jamaah Ustaz, ya kan? Nah itu dakwah, ini loh cara menu yang halal, itu kan langsung kan? Iya, nanti tergantung itu Pak Pembedenya Pak DKM. Ustaz Iwan sekaligus iklan Pak. Beliau ini sekarang lagi menjadi manajer marketing dan menjual mobil listrik, motor listrik. Nah, nanti suatu saat mobil listrik ya. Sekarang motor listrik bagi yang mau pesen untuk teman sendiri diskon 1% ya. Nah, dengan bermuamalah dengan konsumen dengan cara tata bahasa yang baik, sopan, menunjukkan akhlak yang baik, itu juga termasuk dakwah, ya kan? Tapi ini ada satu pertanyaan lagi, nanti lagi 5-10 menit mungkin suruh ya. Jadi ini ada orang TikToker dan YouTuber yang belum nanya. Saya harus membuka suara beliau, ya kan? Bagaimana dakwah dalam dunia YouTuber TikTok? Bagaimana? Ini silakan gimana minta guidance sama Ustaz, gimana menjadi dakwah lewat YouTuber atau mungkin TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh MC bahwa media sosial sekarang menjadi ladang untuk memberikan dakwah ke masyarakat yang justru lebih luas, karena sekarang hampir banyak ustadz-ustadz yang mempunyai media sosial dan untuk menyebarkan dakwahnya. Karena dengan masifnya media sosial di sekarang ini, ternyata banyak juga orang-orang baik di kantor maupun di luar itu mendengarkan ceramah itu lewat YouTube atau lewat media sosial lain. Yang saya sendiri kalau pas pulang kerja itu 1 jam setelah menunggu kemacetan itu kita lihat beberapa ceramah masalah ilmu Al-Quran, ilmu tasawuf dan lain-lain gitu. Kalau dari Ustaz Iwan sendiri gimana ini untuk menyikapi media sosial dalam mengembangkan dakwah seperti TikToker kayak Pak MC gitu? Insya Allah. Saya kira ini mau memberikan sharing gitu, bagaimana caranya kiat-kiat dakwah di media sosial. Baik, Masya Allah Pak. Bagus ini pertanyaannya ya. Dalam mencari ilmu itu sebetulnya tidak hanya harus ke hadir majelis juga. Hadir ke majelis itu utama Pak. Ya, karena Rasulullah mencontohkan itu bertalaki, bertatapan, melihat gurunya, ada audiensnya, ada pematerinya. Itu sunnahnya itu seperti itu. Tapi kalau di TikTok gimana Ustaz nih, dengerin ceramah tidak ada masalah. Tapi tetap kewajiban yang utama, majelis yang utama, kita juga lakukan, kita laksanakan. Ya langsung maksudnya mendengarkan ustaz secara langsung. Karena yang sunnahnya seperti itu Pak. Karena dulu zaman Rasul nggak ada TikTok loh, nggak ada YouTube, nggak ada juga yang mendokumentasikan, nggak ada. Karena sekarang beriringan dengan zaman teknologi ya,
media sosial tertinggi ya, apalagi Indonesia, pengguna media sosial di Indonesia itu luar biasa, banyak sekali dengan netizen-netizennya yang maha benar, netizen dengan segala argumennya ya. Kalau bola aja kan kemarin kita melebihi, waduh, iya entah itu, iya, mau kalangan tokoh, kalangan apa itu dikomentari kan, itu karena media sosial Pak. Yang terpenting kita bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau kita menggunakannya untuk mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu, itu bagus, bagus sekali, menambah wawasan kita, menambah wawasan keilmuan kita. Tapi kalau disalahgunakan, nah itulah yang keliru, yang harus diluruskan ya. Tapi kalau selama ini Bapak di kantor mendengarin kajian, misalkan mendengarkan bagaimana cara tahsin, misalkan banyak ya sekarang. Lalu juga kita belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, ya, ilmu apalagi adab ya, itu banyak ya. Silahkan Pak, tidak terpaku harus datang ke masjid terus. Itu kewajiban utama menghadiri di majelis ilmu itu, di masjid misalkan atau di rumah siapa yang ada majelis ilmu. Tapi ketika kita misalkan disibukkan dengan pekerjaan, ya kita sambil nyambi juga tidak masalah. Ya. Yang tidak boleh itu ketika kita menggunakan media sosial tapi untuk menjelek-jelekan orang, ya, menggibah, memfitnah, itu yang tidak boleh. Itu yang harus kita hindari seperti itu Pak ya. Nah ini juga mudah-mudahan media sosial kita di Masjid Al-Hidayah ini terus meningkat Pak ya, karena memang biasanya tiap masjid itu sudah punya channel sendiri, terutama YouTube ya. Ini dakwah-dakwah lembaga-lembaga pun sekarang udah memakai media sosial. Kalau dulu saya lihat Masjid Darussalam masih sedikit, tapi sekarang udah puluhan ribu Pak. Nah, jadi itu wasilahnya itu, ini media sosial yang baik itu seperti itu. Ketika misalkan sudah banyak yang lihatnya, yang nontonnya, pasti orang mau menghadiri kajian apapun kan dia pasti lihat dulu dari informasi di media sosial Pak ya. Nah, dari mana-mana pun biasanya hadir seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa mengoptimalkan media sosial yang ada untuk kemakmuran masjid kita, Masjid Al-Hidayah. Demikian Pak. Ya. Ya, pernah di suatu masjid pada saat pertandingan ceramah tapi itu jamaah itu ngomong satu jubrik dekat kita dengan batu itu semuanya itu terkumpul berhalakoh kita mojok kayak gini. Nah itu bagaimana Bro? Kita ngumpul satu piring, kita penceramanya, nanti kita mojok di tembok internet. Nah inilah ya. Kalau di masjid kan kita mojok tuh, mojok mendekat lagi. Ya. Nyasek. Sebetulnya ya. Pada zaman Nabi kita banyak kita mendekat. Betul. Kalau kita menjauh tuh sekitar itu manukannya tapi izin bener apa enggaknya kita orang-orang ya. Iya. Kita akan dengan sudahnya ya. Betul. Sunnahnya itu mendekat Pak. Berhalakoh mendekat. Ini sebetulnya agak renggang nih. Harusnya depan-depanan. Tetap harus ada jeda dengan ustadznya, tapi tetap kita tuh di hadapan, merapat lagi. Idealnya seperti itu, tapi terkadang ini kebiasaan yang susah di itu kan ya pemirsa ya, di masjid kita juga masih sama ya, seperti itu. Kadang ada yang pojok kanan, pojok kiri, nyender kanan, nyender kiri gitu. Sebetulnya sunahnya merapat Pak, sunahnya itu bermajelis merapat ya, mendengar. Kalau melingkar gini halakoh seperti ini, bagus seperti ini. Artinya itu masih mendingan daripada berpihak sama orang mereka bersemua. Kalau kata Pak Hendar masih mending katanya gitu. Tadi kan pertanyaannya kan masalah halakohnya, jadinya saya jawab seperti sunahnya itu tetap merapat Pak, ya seperti itu. Makanya ada kalau ustadz yang paham itu ya Pak merapat dulu, merapat di barisan. Penceramah tidak mengajak ustadz. Ya, karena mungkin nggak sekali dua kali akhirnya udahlah, daripada ketika misalnya diajak ke depan akhirnya dia bubar. Ayo tetap seperti itu ya. Istilahnya pas ada nama pakai partisi kecil. Ada pembakaran. Iya. Mungkin pada saat kalau bahasa ngeyelnya gitu. Mungkin kalau zaman Rasulullah, sunahnya kan begitu dekat-dekat. Mungkin pada saat Rasulullah itu suaranya itu kan kedengar ya, ada mix, ada mix. Kita kirim bahasa ngeyelnya itu. Iya. Tapi biarpun ada mix, kalau ada Kenapa? Tapi emang sunahnya nggak boleh nyender.
Nah, dalam bermajelis itu ada duduk-duduk yang tidak diperbolehkan, Pak. Ya, ada yang tahu seperti apa duduk yang tidak diperbolehkan dalam bermajelis? Saya izin sampaikan. Ini nggak boleh, nggak boleh. Ini, ya. Lalu juga misalkan nyender, kayak juga, ini mah kakinya dilentangin terus nyender kayak gini. Ya. Itu duduk kebiasaan yang disukai oleh setan. Mohon maaf kalau ada yang tersindir nih. Iya, sama. Kalau kakinya gini, begini juga nggak boleh. Duduk yang sunnah itu seperti ini. Kalau nggak seperti ini, Pak. Oh, duduk tasayyuh. Nah, itu Rasulullah ketika mentalakikan bacaannya kepada sahabatnya seperti ini dan berhadap-hadapan. Ini, Pak. Ikutin, Pak. Nah, kayak gini. Silakan Bapak baca misalnya surah An-Nas. Jadi langsung seperti ini. Itu sedang tahsin ya. Misalkan baca sedang menyimak bacaan daripada para sahabatnya seperti ini berhadap-hadapan. Yaitu ketika menyimak Al-Quran. Tapi ketika dalam kajian biasa ya merapat seperti biasa aja. Setelah sholat kan kita sudah ini ya, sudah bersama sehingga merapatkan lagi. Jadi tidak ada yang ke belakang. Kalau gitu kan biasanya ke belakang seperti itu. Sunnahnya itu setelah sholat selesai, misalkan ada kajian setelah subuh atau habis maghrib. Udah. Jadi barisan itu tinggal rapat sedikit aja seperti itu. Sendernya ya. Kenapa, Pak? Sendernya gini. Nah, itu nggak bisa nyender. Kalau merapat, ya. Tadi Pak Krisno nggak nyender, cuman tengoknya maju. Nyamperin. Terus mungkin ada bermajelis juga, Pak ya. Mungkin yang harus kita perhatikan. Tentunya kita harus mempunyai wudhu. Jangan hadir ke majelis itu karena gengsi nih. Teman juga ikut, kita masa nggak ikut. Nah, jangan seperti itu. Jadi jaga ada bermajelis itu mempunyai wudhu. Ketika ustadznya sedang menjelaskan, fokus mendengarkan, lalu mencatat bahasan-bahasan yang disampaikan. Ya. Kalau ilmu tidak diikat dengan catatan ya kita lupa. Direkam terus didengerin lagi boleh, tapi udah direkam habis itu kita upload tapi nggak kita dengerin. Kan salah kaprah juga seperti itu. Kadang kalau yang udah diupload sama Pak Andi itu udah diupload pas di jalan saya nggak pernah nyetel, habisin kuota. Nah itu ya. Minimal poin-poinnya, Pak. Minimal poin-poinnya kita catat seperti itu. Lah Ustaz sekarang, nggak zaman lagi udah kayak anak kecil bawa buku misalkan. Nah kita kan ada HP, di note aja kita tulis, boleh. Asal jangan dikit-dikit ada WhatsApp, lihat lagi, balas lagi, wah itu mah nggak fokus seperti itu. Jadi boleh kita fungsikan handphone kita ada note-nya kan, kita catat di situ poin-poin terpentingnya seperti itu. Biarpun kita nggak harus bawa buku, bawa pulpen, ada handphone, Pak. Atau direkam, boleh direkam biasa, kita dengerin lagi pas lagi di rumah, pas mau tidur, pas lagi senggang, itu juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat seperti itu. Jangan sampai karena adab-adab kita tidak ada adab bermajelis, ilmu tidak akan masuk ke dalam diri kita seperti itu. Apa bedanya dengan orang yang meninggalkan kajian, dengan orang yang ikut kajian tapi kita tidak memperhatikan adab bermajelis ilmu? Ya, kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Ya. Sama aja, wah dia mau pergi misalkan, kita hadir malah tidak beradab dalam bermajelis. Ya, ngobrol misalkan Pak ya, ini saya nggak jinggung, ngobrol nggak fokus, niatnya misalkan pengen makan dulu misalkan. Nah itu apa bedanya dengan orang yang meninggalkan masjid untuk tidak ikut kajian, ya? Jadi tolong hal sepele ini diperhatikan Pak ya, ada bermajelis. Demikian. Ya silakan Pak. Ada apa? Jadi virtual. Oh virtual. Terus kadang-kadang yang sholat terus pakai itu. Jadi biasanya masjid Haram. Jadi sholatnya seperti di depan kamar. Dan dia bisa nangis sih dengan menggunakan suara itu gimana ya? Nggak ke masjid tapi di rumah cuman visual nangis tetap ya. Nangis. Ibarat ada TV segede gini, terus kita nyetel channel Masjidil Haram gitu, kita sholat di depannya gitu Pak, maksudnya gitu. Yang cuma nonton aja. Kelihatannya lagi di depan. Tiga dimensi gitu ya. Itu dia bisa nangis sih. Itu ini nangis jadi gitu aja kena air mata tuh. Nah, gitu aja. Betul kan kalau sholat harus ada beberapa syarat dan rukunnya terpenuhi Pak ya. Ya.
Kalau itu dalam kondisi sholat, menurut saya kurang apa ya, kurang afdol Pak. Ya. Beda ketika misalkan kita lagi berdoa, tapi doanya kita juga sambil misalkan melihat raudhah misalkan 3 dimensi nggak masalah. Tapi kalau dalam sholat kita harus betul-betul khusyuk. Ya, tetap harus betul-betul khusyuk. Itu kan jatuhnya berarti sendiri sholatnya kan? Ya sendiri. Yang utama kan berjamaah kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah pun ketika sholat sunnah ya, saya nggak yakin itu bisa betul-betul khusyuk. Bisa jadi orang tersebut menangis karena hanya lihat itu aja. Iya, karena lihat itu aja. Kita misalkan bisa bersedih ketika berdoa karena saudara kita atau teman kita nangis, akhirnya kita ketimpaan nangis loh. Khawatirnya seperti itu Pak. Ya, kita harus ihtiyat dalam beragama, harus lebih hati-hati. Ya. Jadi kalau ketika berdoa sih menurut saya nggak masalah. Kita berdoa, tapi misalkan memakai 3 dimensi terus di raudhah semata-mata kita sedang di raudhah nih, nggak masalah kalau berdoa. Ya, karena itu gimana caranya biar kita bisa yakin kita itu seolah-olah ada di raudhah. Tapi kalau sedang sholat menurut saya kurang afdol. Iya, sujudnya ntar juga. Imam sudah ya. Kan juga yang belajar itu. Nenek ini kan kalau memang kita nggak bisa menyamakan. Kalau Imam Sudais kan langsung mengimamin langsung di Masjidil Haram Pak, bukan pakai ini. Iya. Hanya saya tidak bisa menyamakan. Betul. Tadi sudah bisa membedakan. Nah, tadi kalau namanya memang itu nggak boleh pakai. Iya. Semuanya kita menilai mustahil karena tak paham artinya. Jadi sebetulnya kita menangis ketika sedang sholat itu bukan perkara kita harus melihat seolah-olah kita sedang di Mekah, bukan Pak. Kita paham apa yang kita baca. Begitupun saya yang di luar negeri, yang di Timur Tengah, mereka nangis karena mereka paham. Imam Masjidil Haram nangis ketika misalkan dibacakan ayat-ayat azab. Ya. Itu mereka paham, takut dalam hatinya, makanya tadi wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka mereka bergetar hatinya. Karena getaran hati dia langsung nangis. Jatuh ke air mata. Kalau kita kan nangis misalkan karena imamnya lagunya sedih gitu, nadanya terlalu mendayu-dayu, ngeliatnya ke situ kita biasanya. Sedangkan mereka yang paham ya karena mereka paham akan isi dan ayat-ayat tersebut. Ya. Iya. Kalau kita kan nangis lupa baca gitu. Nah, seperti itu Pak ya. Iya. Iya. Ini kalau kata Pak RW ini banyak dosanya nangis. Nah, itu cara yang top bisa kita praktekkan ketika di sepertiga malam Pak. Kita berzikir, kita sholat, gak usah memahami isi dan artinya. Kita ingat dosa-dosa kita aja. Insya Allah saya yakin Bapak nangis. Kalau misalkan mau nangis ya, mau benar-benar khusyuk, terus betul-betul berdoanya khusyuk, menangis, Bapak ingat aja kesalahan-kesalahan Bapak selama sehari itu aja dulu. Jangan jauh-jauh hari ya. Sehari itu aja apa kesalahan kita. Insya Allah kita nangis. Ya. Terus kalau misalkan mau lebih maksimal lagi, doa yang sering Bapak baca, tolong ya, cari artinya, dibacakan juga artinya. Kita nggak merasa punya dosa. Nah, itu dia kesalahan kita. Kesalahan kita kayak gitu. Iya. Jadi seolah kita nggak punya dosa gitu, padahal belum pernah dosa seperti itu. Iya seperti itu. Ya. Boleh dipraktekkan Pak sepertiga malam, terus Bapak baca. Kalau nggak mampu Arabnya artinya aja, tapi sambil direnungi dosa kita tuh, Masya Allah ya Allah, sering hilang, banyak dosa misalkan, sering luput, ya seperti itu. Demikian Pak. Jadi mungkin sedikit nggak apa-apa, surut pada dasarnya surut adalah sholat di awal waktu duha. Jadi mungkin sedikit nggak apa-apa. Jadi mumpung ketemu ini ya kan, tidak besok-besok juga kapan berapa hari berapa belum tahu. Jadi kita belum mendengar suara dari RW kita. Bagus ya kan? Ya, jangan dong.
Walat itu. Harus cilik. Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Bapak-bapak sudah banyak tahu ya, atau mungkin juga ada yang belum tahu, atau mungkin pura-pura nggak tahu gitu ya kan. Jadi ini simple ya, pertanyaan saya simple. Sejak kapan
Tutup ya. Ya. Nanti yang bisa suruh-suruh, yang mau bahas monggo ya. Jadi Pak RW, jadi sekali lagi mungkin dari Pak Indra tadi saya agak condong itu. Jadi kapan syahadat itu ada? Sejak Allah mengutus menjadi Rasul. Jadi makanya wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Sama itu sejak dapat predikat Rasul. Sebelumnya Nabi ya sebenarnya. Demikian kami kajian subuh pagi ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dari kami kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Dan nanti juga sebelum kita turun, nanti sebelum ngumpul begini terus mungkin ada menghargai. Jadi tidak boleh mengajak dengan cara yang jadi kita tetap harus jaga bagaimana masjid ini pusat pemersatu umat, Pak. Jangan sampai masjid ditinggalkan karena berbeda khilafiyah. Entah itu misalkan dalam segi dakwah, entah itu dalam segi ibadah, entah itu dalam segi muamalah. Jadi tetap kita harus jaga persaudaraan. Yang pertama, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi yang pertama mungkin closing statement saya, jaga persaudaraan, jaga persatuan, jangan sampai kita bercerai-berai, bukan bercerai kawin lagi ya. Bercerai-berai itu dalam hal berpuasa. Jangan sampai kita berguguran yang tadinya ada jamaah satu jadi gabung lagi ke al-hidayah. Itu yang tidak kita inginkan seperti itu. Mudah-mudahan tetap kita harus menjaga persaudaraan kita agar kita tetap menjadi ukhuwah Islam yang kita terjaga. Demikian. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan banyak pencerahan dan insyaallah kita pahami dan kita laksanakan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah yang berkata majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngantuk-ngantuknya tuh.